Hebohkan ASEAN, TMJ dikabarkan kabur ke Eropa, bonus atlet Malaysia tak kunjung cair, media Eropa bongkar drama yang mempermalukan negeri jiran, Indonesia dipuji sebagai teladan dunia olahraga. Polemik bonus atlet Malaysia pasca SEA Games 2025 Thailand kini memasuki babak yang jauh lebih memalukan dan tak terduga. Apa yang awalnya hanya disebut sebagai keterlambatan administrasi, perlahan berubah menjadi drama internasional yang menyedot perhatian media asing, termasuk media-media Eropa. Nama TMJ yang sebelumnya dielu-elukan sebagai figur berani dan penuh janji, kini justru menjadi pusat badai kritik. Kabar mengejutkan pun mencuat ke permukaan. Di saat atlet Malaysia masih menunggu kepastian bonus yang dijanjikan, TMJ justru dikabarkan berada di Eropa. Isu ini langsung menyambar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, media sosial Malaysia meledak. Tagar protes bermunculan, mulai dari tuntutan pembayaran bonus hingga tudingan bahwa TMJ sengaja menghindar dari tekanan publik. Di tengah situasi yang semakin panas, sejumlah media Eropa ikut menangkap sinyal ketidakberesan ini. Mereka mengaitkan keberadaan TMJ di luar negeri dengan polemik bonus yang tak kunjung menemukan ujung. Bagi atlet Malaysia, kabar ini terasa seperti tamparan keras. Mereka baru saja menyelesaikan perjuangan panjang di SEA Games 2025. Berbulan-bulan latihan, pengorbanan fisik dan mental, hingga membawa pulang medali untuk negara. Namun semua itu seolah dibalas dengan ketidakpastian. Janji bonus fantastis yang sebelumnya diumumkan dengan penuh percaya diri, kini terasa menguap. Disinilah drama mulai naik kelas. Media Eropa tidak hanya menyorot fakta keberadaan TMI di Eropa, tetapi juga membandingkan langsung dengan situasi di Indonesia. Kontras itu begitu telanjang dan sulit disangkal. Di saat Malaysia sibuk dengan klarifikasi dan pembelahan, Indonesia justru tampil dengan langkah konkret dan tegas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka memastikan bahwa setiap atlet peraih medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Pernyataan itu tidak dibungkus dengan retorika berlebihan. Tidak ada janji bombastis tanpa dasar. Yang ada hanyalah keputusan, angka jelas, dan komitmen negara. Media Eropa mencatat hal ini sebagai contoh kepemimpinan yang berani dan konsisten. Sementara itu di Malaysia, narasi yang muncul justru sebaliknya. Janji besar telah dilempar ke publik, namun realisasinya tak kunjung terlihat. Waktu terus berjalan, dan ketidakhadiran figur yang menjanjikan bonus di tengah krisis justru memperparah persepsi negatif. Walau tidak ada pernyataan resmi yang menyebut TMJ kabur, timing keberadaannya di Eropa dinilai sangat sensitif dan sulit dibela. Beberapa media Eropa bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis kepercayaan dalam manajemen olahraga Malaysia. Mereka menyorot bagaimana atlet yang seharusnya dirayakan justru dibiarkan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Dalam laporan mereka, perbandingan dengan Indonesia menjadi sorotan utama. Indonesia disebut berhasil menunjukkan bahwa penghargaan terhadap atlet bukan sekedar simbol, melainkan kebijakan nyata. Di media sosial Malaysia, reaksi publik semakin keras. Banyak netizen mempertanyakan kemana arah kepemimpinan olahraga negara mereka. Atlet dianggap telah dijadikan alat pencitraan, sementara tanggung jawab finansial justru hilang di balik alasan prosedural. Beberapa atlet bahkan secara anonim mengungkapkan rasa kecewa dan lelah menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Di sisi lain, cerita dari Indonesia bergerak dengan nada yang sangat berbeda. Atlet Indonesia pulang dari SEA Games 2025 bukan hanya dengan medali, tetapi juga dengan rasa aman. Negara hadir sejak awal memastikan bahwa penghargaan bukan sekedar wacana. Media Eropa memuji langkah Indonesia sebagai bukti bahwa negara berkembang pun bisa menunjukkan standar profesionalisme tinggi dalam mengelola olahraga. Kontras ini semakin menyakitkan bagi atlet Malaysia. Mereka melihat bagaimana rekan-rekan mereka di Indonesia menerima kejelasan, sementara mereka sendiri harus berhadapan dengan rumor, klarifikasi setengah hati, dan ketidakhadiran figur kunci. Rasa iri pun tak terelakkan.
Bukan karena besarnya bonus semata, tetapi karena kepastian dan penghargaan yang nyata. Para pengamat olahraga di Malaysia mulai angkat suara. Mereka menilai bahwa kesalahan terbesar bukan terletak pada nominal bonus, melainkan pada cara janji itu diumumkan. Janji besar yang dilempar ke publik tanpa perhitungan matang dinilai sebagai blunder fatal. Ketika realisasi tersendat, kepercayaan publik runtuh. Dan ketika figur yang menjanjikan tak hadir di saat krisis, persepsi buruk semakin menguat. Media Eropa menangkap dinamika ini dengan tajam. Dalam beberapa laporan, mereka menyebut bahwa Indonesia memahami satu hal mendasar. Dunia olahraga dibangun atas kepercayaan. Sekali kepercayaan itu rusak, dampaknya bisa panjang dan merusak generasi atlet berikutnya. Indonesia dinilai berbicara setelah siap, bukan sebaliknya. Sebaliknya, Malaysia digambarkan terjebak dalam budaya retorika. Janji diumumkan lebih dulu, sementara kesiapan belum matang. Ketika realitas tak seindah ucapan, yang muncul adalah pembelaan dan klarifikasi. Bagi atlet yang telah berjuang di lapangan, semua itu terdengar seperti alasan kosong. Isu keberadaan TMJ di Eropa menjadi simbol dari krisis ini. Bukan soal lokasi fisik semata, tetapi soal absennya kehadiran moral. Atlet dan publik membutuhkan figur yang berdiri di depan, bukan penjelasan dari kejauhan. Media Eropa menilai bahwa dalam situasi seperti ini, kehadiran pemimpin jauh lebih penting daripada pernyataan tertulis. SEA Games 2025 pun akhirnya dikenang bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai titik balik narasi kepemimpinan olahraga di Asia Tenggara. Indonesia muncul sebagai contoh negara yang berani menetapkan standar tinggi dan siap menanggung konsekuensinya. Malaysia, sebaliknya, harus berhadapan dengan luka panjang akibat janji yang tak kunjung berujung. Bagi atlet Malaysia, rasa sakit itu berlapis. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk negara, namun pulang dengan pertanyaan besar tentang penghargaan. Beberapa di antara mereka bahkan harus kembali ke rutinitas tanpa kepastian finansial, sementara janji yang sempat dielu-elukan kini terasa seperti ilusi. Media asing, terutama dari Eropa, tidak melihat ini sebagai gosip lokal. Mereka melihatnya sebagai cerminan budaya manajemen olahraga. Indonesia dipuji bukan karena besar mulut, tetapi karena konsisten antara ucapan dan tindakan. Malaysia dikritik bukan karena gagal memberi bonus besar, tetapi karena gagal menjaga kepercayaan. Perbandingan ini memang kejam, tetapi nyata. Atlet Indonesia merasa dihargai dan dilindungi negara. Atlet Malaysia merasa dibiarkan menunggu. Dunia melihat perbedaan itu dengan jelas. Dan ketika media Eropa ikut mengangkat cerita ini, pesan itu bergema lebih keras dari sekedar Asia Tenggara. Kasus ini menjadi pelajaran keras tentang bahaya janji publik yang tidak dihitung matang. Atlet bukan butuh kata-kata manis, melainkan bukti. Indonesia memahami itu dan bergerak cepat. Malaysia terjebak dalam pusaran klarifikasi yang tak pernah benar-benar menjawab pertanyaan utama. Kapan janji ditepati? Kini tekanan terhadap TMJ dan otoritas olahraga Malaysia semakin besar. Publik menuntut kejelasan, atlet menuntut kepastian. Setiap hari tanpa jawaban hanya memperpanjang luka. Media Eropa terus memantau, menunggu apakah Malaysia akan belajar dari kesalahan atau justru semakin tenggelam dalam krisis kepercayaan. Satu hal yang pasti, SEA Games 2025 telah meninggalkan cerita yang jauh melampaui hasil pertandingan. Ia menjadi panggung perbandingan dua pendekatan kepemimpinan. Indonesia melangkah dengan keberanian dan kepastian. Malaysia terhenti oleh janji yang belum menjadi realita. Sejarah olahraga akan mencatat momen ini, bukan sebagai kisah kemenangan atau kekalahan di arena, tetapi sebagai pelajaran tentang tanggung jawab. Atlet telah berjuang sekuat tenaga. Mereka telah melakukan bagian mereka. Kini sejarah dalam kisah ini mencatat siapa yang berdiri di belakang mereka dan siapa yang tidak. Jika sampai media Eropa ikut mengangkat alis, berarti drama ini telah melampaui batas. Dunia melihat bagaimana Indonesia memperlakukan atletnya dengan serius. Dunia juga melihat bagaimana Malaysia masih sibuk menjelaskan mengapa janji belum bisa ditepati. Atlet membutuhkan kepastian, bukan alasan berlapis-lapis. Budaya kepemimpinan yang berbeda. Dari sini, perbedaan budaya kepemimpinan digambarkan semakin jelas. Indonesia bicara setelah siap. Malaysia bicara dulu, lalu pikir belakangan. Atlet Malaysia dalam kisah ini digambarkan capek dua kali. Capek bertanding dan capek menunggu janji yang entah kapan datangnya. Niat untuk pamer justru menjadi bumerang. Janji bonus besar dilempar ke publik, tetapi saat ditagih semuanya berubah jadi wacana.
Indonesia kini digambarkan menjadi rujukan di Asia Tenggara, bukan hanya soal prestasi, tetapi soal cara menghargai atlet secara nyata. Penutup, kepastian adalah penghargaan tertinggi. Kisah fiktif ini ditutup dengan satu pesan sederhana namun kuat. Atlet tidak butuh kata-kata manis, mereka butuh bukti. Indonesia dipuji bukan karena retorika, tetapi karena keberanian untuk konsisten. Malaysia dalam kisah ini dihadapkan pada pertanyaan besar yang belum selesai. SEA Games 2025 seharusnya menjadi pesta, namun bagi Malaysia dalam narasi ini, ia menjadi pelajaran keras tentang janji dan tanggung jawab. Sementara bagi Indonesia, ia menjadi bukti bahwa kepastian adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi atlet. Sekali lagi, tulisan ini fiktif, namun pesan moralnya universal. Dalam olahraga dan dalam kepemimpinan, kepercayaan adalah segalanya.